Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Budiwati Sani, Guru Kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Marilah kita mulai belajar kimia. Ada dua cara penyetaraan persamaan reaksi redoks. Cara yang pertama, cara bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya adalah: 1. Tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 2. Setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Yang keenam, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Kita lihat persamaan di bawah ini. MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Mengapa kita menyetarkan persamaan reaksi berikut? Karena kita lihat baik atom maupun muatannya belum sama atau belum setara. Maka kita setarakan. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat. Kita lihat di sini, mana atom-atom yang mengalami perubahan biloknya. Kamu lihat di sini, pasti Mn sebelah kirinya di sini kamu lihat sebesar adalah +7. Dari mana +7 bisa kita mencari biloknya. 4-2 -8 ditambah pindah 1 +1, jadi di sini +7. Kemudian kita lihat di sebelah kanan Mn itu adalah +2. Jadi yang mengalami perubahan itu Mn tentu saja. Kemudian kita lihat lagi adalah Cl-nya. Cl-nya di sini adalah -1 sebelah kiri, sementara di sini adalah 0 karena dalam keadaan bebas. Nah, ini yang mengalami perubahan biloknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkah yang kedua. Langkah kedua, kita harus setarakan jumlah bilangan oksidasinya, atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya. Kamu perhatikan di sini adalah Mn, sini adalah 1. Sini 1 udah setara. Sama ya. Tapi Cl di sini Cl-nya Cl sama 1 atom. Di sebelah kanan Cl-nya ada 2, maka kamu kalikan 2 di koefisiennya. Langkah yang ketiga, jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya kita lihat. Mn di situ +7, sebelah kanan +2. Dari +7 menjadi +2 kan berarti turun -5 kan, turun 5. Kemudian lihat Cl-nya. Karena dari situ 2 kali -1 jadi -2 dengan 0. Berarti ini ada kenaikan dari -2 menjadi 0, naiknya 2 plus 2. Langkah yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang bilangan oksidasinya berubah. Kita perhatikan di sini. Mn-nya +7, sini adalah +2. Maka supaya dia ini kan penurunnya 5. Sedangkan waktu di sini adalah pada oksidasi dari -2 menjadi 0 itu kan naiknya adalah 2. Supaya sama, maka pada reaksi yang turun, reduksi itu 5 dikali 2. Pada oksidasi dikali 5, 2 kali 5. Jadi koefisiennya kali 2 untuk MnO4-, kemudian
2 kali 5 menjadi 10. Kemudian 1 kali 2 jadi 2. Dan 1 kali 5 menjadi 5. Sehingga kalau persamaan reaksinya ditulis 2MnO4- ditambah 10Cl- menjadi 2Mn2+ ditambah 5Cl2. Langkah yang kelima yaitu kita lihat jumlah muatan. Ruasnya setara atau belum. Kalau belum kita lihat jumlah atom ya, jumlah muatannya juga kita akan lihat. Ion H+ jika direaksi dalam lingkungan asam. Kemudian kalau dalam suasana basah kita tambah OH-. Perhatikan di sini. Pada lingkungan asam, ini senyawanya ini dalam keadaan asam ya, lingkungan asam. Sekarang kamu perhatikan di sini pada MnO4-. Muatannya sebelah kiri ini adalah -2. Kemudian ada -10. Jumlahnya itu adalah -12. Sebelah kanan kita perhatikan +4. Jadi sebelah kirinya -12, sebelah kanannya +4. Maka supaya dia sama kita tambahkan di sini H+-nya sebelah kiri itu sebanyak supaya dia dari -12 menjadi +4 itu kan bedanya dari -12 ke 0 kan jadi 12 ya. Ditambah dengan 4 jadi berarti 16. Sehingga ditambah 16H+ sebelah kirinya. Nah, langkah ke-6. Setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan hidrogen. Kamu perhatikan di sebelah kiri itu hidrogennya ada 16. 16 ya. Di sini ada 16 sebelah kirinya. Kemudian bagaimana kita lihat sebelah kanannya? Di sini baru ada 2 H2O-nya. Maka supaya jadi 16 dikalikan dengan 8. Sehingga 8 kali 2 itu sama dengan 16. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menjadi 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Sekarang Ibu akan memberikan contoh suatu senyawa yang tidak bermuatan. Contohnya di bawah ini. Ki ditambah NaClO3 ditambah H2SO4 menjadi I2 ditambah K2SO4 ditambah NaCl ditambah H2O. Kita perhatikan yang mengalami perubahan bilok. Tentu saja kamu lihat di sini adalah I-nya. I-nya di sini -1. Kenapa -1? Karena K itu adalah +1. Kemudian kita lihat I yang ada di sebelah kanan. I di sini I2 biloknya sampai dengan 0. Kemudian kita lihat lagi Cl. Ada pada NaClO3. Di sini bilok Na itu +1. O-nya itu ada 3 kali -2 jadi -6. Positif 1 dengan -6 itu sama dengan -5. Supaya jadi 0 maka Cl adalah +5. Sekarang kita lihat Cl yang letaknya sebelah kanan. Na biloknya +1 maka Cl di sini adalah -1. Langkah selanjutnya kita setarakan jumlah atom-atom yang mengalami perubahan bilok. Kamu lihat I di sini kan 1, di sebelah kanannya kan 2, maka dikalikan koefisiennya di depan ini 2. Begitu juga ini sudah setara untuk Cl ya. Sini jumlah atomnya 1, Cl sebelah kiri dan sebelah kanannya juga Cl sama dengan 1. Kamu akan perhatikan biloknya dari I di sini karena sudah koefisiennya 2, 2 kali -1 menjadi -2.
Kemudian I-nya di sini 0. Dari min 2 menjadi 0 kan ada kenaikan sebanyak 2. Ini mengalami reaksi oksidasi. Perhatikan lagi pada Cl. Cl di situ positif 5, sedangkan Cl sebelah kanan negatif 1. Berarti kan dari naik ke turun. Dari 5 positif 5 ke 0 itu kan 5. Kemudian dari 0 menjadi min 1 kan 1. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Jadi sini artinya penurunan sebanyak 6. Ini namanya reaksi reduksi. Untuk menyamakan koefisiennya maka untuk K dikalikan 3 supaya sama dengan 6. Sedangkan 6 dikalikan dengan 1. Kita samakan sekarang koefisiennya. 2 dikali 3 menjadi 6. Kemudian 1 dari NaClO3 itu sama dengan 1 yang sebelah kanan NaCl. Jadi tidak perlu dikalikan yang lain karena udah kali 1. Kemudian kita perhatikan lagi untuk I-nya. Karena di situ 1 kali 3 maka berubah I menjadi 3I2 sebelah kanan. Kemudian untuk Na-nya tetap 1. Kita lihat persamaan reaksinya. 6Ki ditambah NaClO3 ditambah H2SO4 menjadi 3I2 ditambah K2SO4 ditambah NaCl ditambah H2O. Nah, kita perhatikan sekarang adalah jumlah atom-atomnya. Kamu lihat atom di sebelah kiri untuk K itu sebanyak 6. Sedangkan K di sebelah kanan itu ada 2. Supaya menjadi 6 maka 3 kali 2. Ya, jadi kita koefisiennya kita berikan angka 3 di sini. Begitu juga untuk SO4-nya. Kita lihat di sebelah kiri itu SO4-nya 1. Sementara di sebelah kanan itu ada 3. Jadi di sini dikalikan dengan 3 supaya sama. Kemudian kita lihat juga hanya di sebelah kiri itu sebanyak 6, sementara H di sebelah kanan itu sebanyak 2. Supaya menjadi 6 maka kita kalikan dengan 3. Sehingga persamaan reaksinya kalau kita baca sekarang 6Ki ditambah NaClO3 ditambah 3H2SO4 menjadi 3I2 ditambah 3K2SO4 ditambah NaCl ditambah 3H2O. Cara yang kedua, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Pada penyetaraan ini, kita harus memecah persamaan reaksi menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Langkah-langkahnya kamu lihat persamaan reaksi di sini. Pecahkan reaksi menjadi 2 reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Yang kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Yang ketiga, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basah. Yang keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Yang kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Yang keenam, jumlahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sekarang kita lihat contoh di bawah ini. Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah NH4+ dalam suasana basah. Langkah pertama, tentukan mana yang reaksi oksidasi
dan mana yang mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami oksidasi, Al menjadi AlO2-. Biloknya kamu lihat, Al di sini 0, Al yang di sebelah kanan adalah positif 3. Karena dia naik maka mengalami reaksi oksidasi. Kita tambah di sini karena dia 0 dengan positif 3 maka ditambah dengan elektron sebanyak 3. Elektron itu artinya -1. Karena di sini positif 3 maka ditambah dengan elektronnya sebanyak 3. Kemudian kita lihat lagi yang mengalami reaksi reduksi. NO3- menjadi NH4+. Biloknya kita lihat di sini positif 5, jadi N-nya di sini negatif 3. Berarti dia kekurangan elektron sebanyak 8. Itu kita letakkan di sebelah kiri, ruas kiri. Yang kedua, setarakan muatan dengan menambahkan H+ pada suasana asam atau OH pada suasana basah. Kita perhatikan di sini pada reaksi oksidasi, Al menjadi AlO2- ditambah 3 elektron. Al sebelah kiri 0. Muatan sebelah kanan -1 dengan -3 berarti -4. Berarti sebelah kiri kekurangan ion min, maka kita tambah OH- sebanyak 4. Sekarang kita perhatikan pada senyawanya. Al ditambah 4 OH- menjadi AlO2- ditambah 3 elektron. Kamu lihat lagi pada reaksi reduksi. NO3- ditambah 8 elektron menjadi NH4+. Kita lihat muatan sebelah kiri. -1 dengan -8. Sebelah kanan positif 1. Berarti sebelah kiri adalah -9 sedangkan di sebelah kanan positif 1. Supaya sama setara kita berikan OH- sebanyak 10. Kekurangan itu 10. Sehingga persamaan reaksinya menjadi NO3- ditambah 8 elektron menjadi NH4+ ditambah 10 OH-. Langkah ketiga, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Kita perhatikan pada reaksi oksidasi. Al ditambah 4 OH- menjadi AlO2- ditambah 3 elektron. Lihat pada ruas kiri, atom H ada 4. Sedangkan ruas kanan atom H itu tidak ada. Maka di sebelah kanan ditambah H2O sebanyak 2 supaya sama dengan 4 atom H-nya. Ruas kiri akan setara dengan ruas kanan. Sehingga persamaan reaksinya menjadi Al ditambah 4 OH- menjadi AlO2- ditambah 3 elektron ditambah 2 H2O. Sekarang kita lihat pada reaksi reduksi. NO3- ditambah 8 elektron menjadi NH4+ ditambah 10 OH-. Lihat pada ruas kanan. Atom H ada 14. Sedangkan pada ruas kiri tidak ada atom H. Maka ruas kiri ditambah H2O sebanyak 7 supaya atom H menjadi 14 setara dengan ruas kanan. Persamaan reaksinya sekarang NO3- ditambah 8 elektron ditambah 7 H2O menjadi NH4+ ditambah 10 OH-. Langkah yang keempat. Setarakan jumlah elektron yang dilepaskan dan yang diikat supaya sama. Kita lihat pada reaksi oksidasi elektronnya 3. Sedangkan pada reaksi reduksi elektronnya 8. Maka pada reaksi oksidasi itu dikali 8. Sedangkan pada reaksi reduksi dikali 3.
Sehingga persamaan reaksi pada oksidasi 8Al ditambah 32OH- menjadi 8AlO2- ditambah 24 elektron ditambah 16H2O. Sedangkan pada reaksi reduksi 3NO3- ditambah 24 elektron ditambah 21 H2O menjadi 3NH4 plus ditambah 30 OH-. Kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Jika ada atau molekul yang sama dan berada dalam ruas yang berbeda, bisa dihilangkan. Bisa kita lihat pada persamaan reaksi di sini. Kamu lihat di sini pada reduksinya ada 24 elektron sebelah kiri. Sedangkan pada oksidasi 24 elektron sebelah kanan. Maka kita coret elektron ini. Kemudian kita lihat lagi adalah pada OH-nya. Pada OH pada reduksi itu 30 OH-, sementara pada oksidasi itu 32. Kita coret sehingga pada oksidasi itu masih sisa sebanyak 2 OH-. Kemudian kita lihat pada H2O-nya pada reduksi itu adalah 21. Sementara pada oksidasi 16 sebelah ruas kanannya ya. Maka kita coret H2O-nya, sisa pada reduksi H2O-nya itu sebelah kiri, ruas kiri sebanyak 5 H2O. Sehingga kalau kita jumlahkan reaksinya adalah 8Al ditambah 3NO3- ditambah 2OH- ditambah 5H2O menjadi 8AlO2- ditambah 3NH4+. Reaksi ini disebut dengan reaksi redoks karena mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Selain reaksi redoks, terdapat juga reaksi autoredoks atau disproporsionasi, di mana reaksi redoks dengan oksidator dan reduktor berupa zat yang sama. Contohnya 3I2 ditambah 6KOH menjadi 5KI ditambah KiO3 ditambah 3H2O. Lihat sekarang pada I-nya. I di sini I2 0 biloknya. Kemudian I pada sebelah kanan, ruas kanan itu pada 5KI itu I-nya di sini -1. Ini berarti dari 0 ke -1 turun. Maka namanya reaksi reduksi. Kemudian kita lihat lagi I yang sebelah kiri lagi. I2 itu adalah biloknya 0. Kemudian pada KiO3 I-nya itu adalah positif 5. Sehingga dari 0 ke positif 5 itu adalah mengalami kenaikan. Maka namanya oksidasi. I2 mengalami reaksi oksidasi sekaligus I2 itu mengalami reaksi reduksi. Dengan perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -1 dan dari 0 menjadi +5. Yang kedua, reaksi proporsionasi, di mana hasil oksidasi dan hasil reduksi berupa zat yang sama. Ambil contoh sekarang. Contohnya SO2 ditambah 2H2S menjadi 3S ditambah 2H2O. Pada persamaan reaksi ini, S pada sebelah kiri itu adalah positif 4, S sebelah kanan itu adalah 0. Plus 4 ke 0 itu turun. Maka reaksinya namanya reduksi. Sekarang kita lihat S pada sebelah kiri. Itu -2 pada H2S. S-nya itu adalah -2. Sedangkan S sebelah kanan itu adalah 0. Dari -2 ke 0 maka naik. Yang disebut reaksi oksidasi. Hasil oksidasi dan hasil reduksi berupa padatan yaitu sulfur. Sulfur di sini
di sebagai reaksi konsporsionasi. Kita sudah belajar tadi tentang kimia. Apakah sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti maka kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.